Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Ternyata penulis telat ya. Jadi dari tadi pulang dari kantor nggak berani kencang. Pagi-pagi juga nggak berani kencang. Karena ternyata secara ketahanan dasar olinya, oli Repsol Rider nggak cukup, nggak kuat ya. Bisa dengar nggak itu ketika gas dilepas, RPM sudah mulai agak turun dengan cepat. Ya nggak terlalu sih. Penulis sebenarnya rencana tadi pagi mau ganti aja, tapi ternyata ketika penulis pakai lepas gasnya kok sih nggak terlalu drop ya wis penulis teruskan. Tapi tadi pagi ketika wis agak lama pakainya kok makin lama makin kasar. Dan sekarang dipakai siang-siang jadi ya jelas ya bahwa olinya wis memang nggak layak pakai lah kalau menurut aturan penulis. Turunnya RPM nggak drastis, tapi ya sebenarnya olinya sudah nggak bisa dibilang Repsol Rider lagi, karena ini penulis sudah tambahi aditif oli samping Enviro 2T, terus sudah ditambahi minyak goreng Fresh Well. Jadi ini sudah bukan murni Repsol Rider. Kalau murni Repsol Rider ya rasanya wis kondisi sekarang ini sudah wis mulai rusak ya motor penulis. Tapi ini karena dibantu sama minyak goreng dan oli samping, jadinya ya masih bisa bertahan. Tapi ini wis jelas lah nggak rekomendasi ya Repsol Rider. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis drain oli Repsol Rider, warnanya kayak gitu. Ini sudah ditambahi minyak goreng, minyak sawit, Fresh Well, campur minyak silikon, sudah pakai aditif Enviro 2T juga, oli samping. Olinya bening, tapi ya seperti dugaan kualitasnya kurang bagus. Kalau Repsol bening 20W50 itu nggak rekomendasi ya. Yang direkomendasi yang warnanya nggak bening ya. Untuk penggantinya Aisin Contact. Heavy duty ya, HDEO. Untuk high torque low emission diesel engine extended
engine service life service interval. Jadi untuk pemakaian jangka panjang, entah berapa lama ya. Kelasnya semi sintetik ya. Terus habis servis CI, kalau sertifikasinya ada SL juga. Kalau yang tahu kebiasaannya penulis biasanya coba oli yang jelek dulu ya. Aisin. Ini made in Korea, formulated by Aisin, tapi sudah SNI. Ya wes, sih. Ini barcode-nya kak pas, masa nggak lari ke halaman produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sudah pakai oli Aisin 15W40 Econ Tex ya. Kesannya pakai oli ini ya. Dari sisi suara mesin halus ya. ADTV terasa fungsi. Suara-suara apa jenenge, gesekan piston dengan silinder, suara klutekan minim ya. Kemarin juga penulis sudah coba, halus ya, cuma ya itu ya, kemarin padahal jalannya pelan-pelan, itu ngerasakan bahwa olinya kok cepat sekali encer ya. Penulis lupa nggak melakukan uji alir tadi, tapi mestinya lebih encer. Tapi nanti kalau uji alir nanti penulis lihat gimana. Tapi dari yang penulis rasakan itu perubahan kekentalan antara saat berangkat dengan balik lagi ke rumah itu terasa cukup jauh ya bedanya ya. Padahal itu pemakaiannya cuma dipakai 2 kilo pp.
Tapi ketika sampai rumah gemeletukan, suara kasarnya sudah mulai terdengar ya. Tapi secara aditif ini oke ya. Jadi ini terasa licin. Ini gas dilepas, RPM nggak langsung turun nggak. Terus engine brake juga terasa minim. Cuma ya itu zero stability-nya ya, ketahanan kekentalannya kurang baik. Penulis juga baru memperhatikan bahwa di botolnya ada tulisan virgin oil ya. Jadi olinya menggunakan bahan fresh dari minyak bumi. Pabrik lain yang menuliskan hal itu juga adalah ADNOC. Tapi dari warnanya sendiri emang kelihatan warnanya coklat ya. Mengapa kok ada tulisannya virgin based gitu, atau berdasarkan virgin oil atau berdasarkan oli fresh? Karena sekarang ini emang banyak oli yang menggunakan bahan daur ulang. Jadi dengan menggunakan bahan virgin gitu disebut ya beda lah dengan yang pakai bahan daur ulang. Cuma ya begitu ya, yang namanya virgin oil pun levelnya banyak, dan ya seperti diuji panggang, oli ini kurang begitu sip ya. Lebih cepat menguap, terutama karena lebih cepat menguap juga lebih cepat hitam. Terus ya ini juga secara zero stability-nya juga rasanya sih kurang nih. Tapi lihatlah nanti kalau sudah sampai kantor gimana. Kemarin aja dipakai sebentar sudah terasa encer banget ya. Ya, jadi akhirnya penulis terpaksa nambahkan minyak goreng ya di oli apa jenenge, aisin, di oli aisin 15W40 Echon-Tech oli ADO dari aisin buatan Korea. Yang penulis rasakan adalah maaf tadi pagi nggak sempat menyelesaikan ya, baterai habis. Jadi yang penulis rasakan tadi waktu mau sampai kantor adalah nggak halus ya, nggak halus. Jadi sudah mulai kasar. Terus tadi berangkat lagi juga sudah mulai kasar, dan aditif sudah mulai tidak terasa, sudah mulai tidak menghapuskan mesin. Jadi untuk level baik ketahanan olinya maupun ketahanan aditifnya, jumlah aditifnya, itu penulis rating oli aisin 15W40 itu di bawahnya oli Vega. Jadi menurut penulis oli Vega itu lebih baik daripada oli aisin 15W50. Jadi untuk pemakaian 25 km oli aisin 15W40 itu sudah mulai menurun. Tapi kemampuan ini masih termasuk rata-rata ya, nggak sampai parah banget. Biasanya ya emang oli-oli itu seperti itu ya. Cuma penurunan apa ya, kasar halus mesinnya menurut penulis juga termasuk terlalu cepat. Kalau di rating ya termasuk rata-rata, tapi yang kelas bawah ya, di bawah rata-rata lah olinya ini. Walau olinya HDO tapi
dari AD itu terasa minim ya, terasa kurang ya, mungkin karena penulis membandingkannya dengan oli Vega. Terus penulis menambahkan minyak goreng, dan ya ternyata minyak gorengnya nggak licin ya. Penulis pakai minyak goreng Orilia canola. Jadi canola oil merek Orilia. Rasanya kok ya, penulis sudah lama sih nyoba Dianas gimana, nyoba CCU gimana, tapi rasanya kok penulis nggak bisa merasakan licin sama sekali ya. Entah nanti kalau kencang ya, tapi untuk RPM rendah ini penulis malah merasa terhambat ya pakai merek Orilia ini canola oil. Jadi ya apa ya, penulis mungkin nggak rekomendasikan canola oil merek Orilia. Pas dapat murah sih, harga 15.000, ongkos kirim 20.000, total 35.000. Ya lumayan lah. Ya kalau rasanya sih ya, rasanya Orilia ini nggak makin licin, tapi malah makin berat engine brake-nya, makin ngerem kayaknya. Dari suara mesin kayak tetep ya, nggak makin halus, nggak makin kasar, kayaknya tetep ya. Sekarang ini berarti termasuk mengecewakan ya. Dari olinya, oli Aisin 15W40 ternyata nggak begitu awet. Dari sisi ADO nya juga ya ternyata nggak kayak aditif ya, nggak kayak B40, nggak kayak Girange, nggak kayak ya bahkan sama Vega aja kalah. Terus ini pakai Orilia malah terasa kayak engine brake makin berat, makin terhambat. Tinggal nanti gimana kalau jalan kencangnya. Tapi yang jelas nggak rekomendasi merek Orilia kayaknya ini. Nah, padahal udah beli cukup banyak ya. Jadi mungkin nanti pakainya antara campuran Orilia dan Vilma barangkali ya. Bukan Vilma, sorry. Yang di rumah itu Freshwell. Padahal Freshwell bikin encer. Orilia ini juga bikin encer. Orilia belum pernah menulis uji panas juga ya. Freshwell juga ya. Freshwell belum, Orilia belum. Mungkin ya beberapa hari lagi lah penulis akan lakukan uji pemanasan. Ya wes lah, itu aja. Yang jelas ya oli IC-nya ternyata ya anggap aja biasa-biasa saja, atau di bawah rata-rata lah. Ya terpaksa menulis tambahin lagi aditif apa jenenge, oli samping Evaluk 2T. Kenapa? Ya karena ya apa, makin lama kok getaran mesin makin terasa, terus engine brake makin berat, terus suara pantulan motor ke mobil kok makin kasar ya. Ya wis, penulis tambahkan lah. Ini entah apa butuh tambah minyak sawit lagi, tambah apa Freshwell lagi atau enggak tahu. Tapi ini kalau dihitung-hitung kapasitas oli mesinnya wis 1150 ya, alias
wis termasuk berlebih ya. Jadi mungkin wis nggak ditambah lagi. Kalau misalnya terasa sampai rumah nanti masih kasar, ya wis ganti oli lagi. Jadi olinya kurang begitu bagus, terus ditambah canola oil Aurelia yang nggak bagus juga, total sudah nggak bagus nih. Jadi kondisinya ini kalau lepas gas masih nggak langsung turun ya RPM mesinnya ya entah aditifnya ke valve-nya atau aditifnya dieselnya masih ada efeknya, masih kerja ya. Mungkin saya aditif bawaannya ya masih kerja ya, tapi Aurelia ini kayaknya olinya minyak gorengnya itu membuat kerja aditif pelicin jadi terhambat, tapi dianya sendiri tidak melicinkan kayaknya. Entah ya, rasanya seperti itu. Perasaan pakai Dianas nggak begitu. Dianas kalau nggak salah jalan 90 ke atas halus, ini enggak ya. Tapi minim RPM rendahnya sudah agak kebantu sama apa jenenge Evalup 2T botol hijau ya, pakai 50 ml. Nah ya wis lah, itu aja reviewnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.